Asiku tuh tiba-tiba ngedrop, mam asiku nih sekarang jadi sedikit, kira-kira bisa nggak ya banyak lagi kayak gitu. Terus mam asiku nih mendadak turun, bisa nggak ya jadi banyak lagi. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Nah, halo mami-mami semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, kondisi yang prima. Apalagi di tengah kondisi corona seperti ini, aku berharap semoga mami-mami sekeluarga selalu dalam ada lindungan Tuhan. Di keluarga mami semua terbungkus rapat dari ujung kepala ke ujung kaki ya, semuanya dikasih sehat. Nah, mungkin di kondisi corona ini juga banyak yang ngalamin stres ya mami ya, dari kondisi masalah ekonomi mungkin. Terus ada juga yang biasanya beraktivitas, terus tiba-tiba kita jadi nggak aktivitas. Biasanya kita masih bisa keluar-keluar, ternyata kita sekarang harus di rumah terus kita juga ada kekhawatiran berlebih, takut kalau misal anak kita nanti sampai ketularan gimana, karena suami masih harus bekerja dan bagaimana. Dan biasanya ujung-ujungnya itu bikin karena pikiran kita yang kacau itu tadi, itu juga akhirnya bikin kayak kita tuh nggak fokus, dan akhirnya apa? Asinya jadi ngedrop kayak gitu. Nah, terus banyak banget, jadi berapa hari ini tuh yang konsul dan nanyain, mam asiku tuh tiba-tiba ngedrop, mam asiku nih sekarang jadi sedikit, kira-kira bisa nggak ya banyak lagi kayak gitu. Terus mam asiku nih mendadak turun, bisa nggak ya jadi banyak lagi. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Nah, di sini aku mau sharing, sebetulnya kalau semisal kalian yang merasa saat ini kondisi ASI kalian tuh sedang mengalami penurunan, tiba-tiba ASI kalian tuh ngedrop seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, jadi pasti ada sebabnya mam. Entah dari itu kita stres karena kita nggak relax, atau entah itu dari memang kita akhirnya karena sekarang dulunya kita kerja mungkin di kantor kita malah lebih bisa leluasa untuk pumping, sekarang di rumah kita malah lebih banyak diributin sama anak kayak gitu. Atau misal banyak kan ya mama-mama sekarang yang mungkin nggak kerja, di rumah aja tuh jadi merasa kayak aku semakin nggak punya waktu kayak gitu. Nah, jadi sebetulnya balik lagi gitu loh, sesuai prinsip ASI itu kan supply sama dengan demand. Jadi intinya apa? Kalau misal kita mau supply yang banyak, itu harus juga ada demand, diikuti dengan demand gitu loh. Kalau dilihat dari prinsip ASI-nya itu memang terlihat mudah, cuma supply sama dengan demand. Padahal sejujurnya untuk meningkatkan ASI ini tadi, itu kita butuh komitmen, kita butuh niatan yang sangat kuat di dalam ini. Jadi untuk menerapkan si prinsip ASI ini kita betul-betul butuh niatan. Karena apa? Untuk menerapkan ya, bener sih kita memang cuma bikin demand, cuma kirim sinyal ke tubuh, bisa dengan kamu cara pompa, bisa sering-sering nenenin ke baby. Jadi kalau mau dijabarkan lagi, itu sebetulnya tuh sangat-sangat panjang lagi. Contohnya kayak gini, bener kita sekarang tuh kalau misal mau asinya banyak, kita harus rutinkan jam pompa. Tapi ketika kita rutinkan jam pompa, ini sebenarnya tuh juga banyak yang kita korbankan. Dari jam tidur kita, dari misal jam senang-senangnya kita. Misal yang biasanya kita tuh jam 9 udah bisa tidur, udah bisa santai-santai. Sekarang aku jam 9 harus pompa dulu, nanti jam 11 harus pompa lagi. Mungkin aku jam 1 pagi harus pompa lagi, kayak gitu lah. Jadi untuk mami-mami, kalau misal kalian memang mau menaikkan produksi ASI kalian, cek dulu niatan kalian gitu loh. Pastikan dulu kalian tuh sudah benar-benar kayak, udah aku yakin aku pasti bisa gitu loh. Dan kalau misalnya kalian udah yakin, itu tuh di otak kalian itu akan terngiang-ngiang terus, akan terputar-putar terus kayak aku harus bisa, aku harus bisa, aku harus bisa gitu loh. Dan secara nggak kita sadarin, di alam bawah sadar kita tuh men-setting semua tubuh kita gitu loh. Hal yang biasanya tiba-tiba nggak bisa, biasanya kita tuh kayak keteteran, itu akhirnya nanti kita jadi bisa. Tapi tanamkan dulu di dalam tubuh kita sendiri kalau kita tuh bisa, kita berniat, kita akan berkomitmen penuh. Yang kedua, itu juga perlu kalian tahu alasannya gitu loh. Kenapa sih kalian mau naikin produksi ASI lagi? Kenapa sih kalian tuh mau nyusuin anak kalian sampai 2 tahun? Cari dulu alasannya, kenapa kayak gitu loh. Kayak misal ke aku ya, bisa aja sih sebetulnya aku paksain Marvel kayak maksudnya kayak aku udah nggak usah nyusuin dia lah, kasih support juga bisa lah, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kenapa kayak gitu loh? Kenapa aku mau ngasihin Marvel ASI sampai 2 tahun tuh kenapa? Why gitu loh. Karena dengan kita mengetahui alasan kita, itu tuh sebetulnya kayak kita tahu tujuannya kita, mam. Kita jalan itu nggak dalam keadaan buta, kita jalan itu ada tuntunannya. Alasannya kita melakukan ini loh kayak gitu. Karena ASI itu nggak ada yang bisa ngalahin. Susu semahal apapun itu nggak ada yang bisa ngalahin ASI. Semua kayak mami tahu ya, segala jenis penyakit tuh kayak dulu tuh waktu aku donor ASI ke baby, mereka tuh ada yang kepalanya itu amit-amit ya, sorry banget, ini kepalanya tuh udah kayak penyok, jadi tulangnya itu nggak utuh gini. Itu obatnya juga pakai ASI. Terus ada lagi aku pernah donor ke salah satu anak itu yang dia gagal jantung, jantungnya tuh nggak nutup dengan rapat. Itu juga obatnya pakai ASI. Jadi kalau mami tahu, ASI itu adalah cairan yang sangat-sangat banyak manfaatnya sekali. Jadi kalian ketahui dulu alasannya kenapa kalian
mau memberikan yang terbaik untuk anak kalian ini. Terus berikutnya, kalau kalian sudah berkomitmen, kalian sudah tahu alasannya kenapa, baru kita jabarkan caranya gimana. Yaitu tadi harus kita ikutin prinsip ASI. Intinya tuh gampang banget, Mam. Bukan ngefek ke karena booster ASI-nya, bukan ngefek karena aku udah makan ini loh, udah makan ini, udah ngelakuin ini, bukan. Tapi sebetulnya itu karena prinsip ASI tadi, supply sama dengan demand. Jadi untuk mami-mami, gimana cara yang pertama? Kalian bisa buatin jadwal dulu. Kalian buat jadwal lagi, semisal kemarin-kemarin harusnya sehari aku pompanya 8 kali, Mam. Terus karena tiba-tiba ada kejadian ini itu akhirnya sehari aku sekarang cuma sempat pompa sekali 2 kali. Banyak yang kejadian kayak gitu ya, Mam ya. Nah, ini bisa kalian atur ulang jadwalnya. Memang di awal-awal ini nggak akan lah langsung 1 hari 2 hari kita melakukan jadwal pumping terus tiba-tiba langsung jadi banyak kayak gitu, nggak. Pasti lebih berat lah mulainya lagi. Tapi selama kalian konsisten dan disiplin dengan jadwal tersebut, itu semuanya akan bisa terlampaui gitu loh. Terus juga kalian bisa ajak komunikasi orang-orang di sekitar kalian, kalian minta support. Karena menurut aku memang lingkungan ini juga sangat berpengaruh sekali ya, Mam ya. Tapi gimana kalau semisal memang lingkungan ternyata nggak support? Misalnya kayak gini, kita pulang kerja terus misal kita minta bantuan sama Pak suami, ternyata Pak suaminya nggak mau bantuin kita, akhirnya kita nggak bisa pumping. Ya sudah, itu memang tugasnya kita sebagai ibu. Jangan mengeluh. Ketika kita mengeluh itu kita memasukkan energi-energi negatif ke tubuh kita. Itu akhirnya malah bikin kita makin drop kayak gitu. Ya sudah, berarti aku bisa kok pompa dulu, baru setelah itu kalian lakukan. Pompanya nggak usah lama-lama, 10 menit aja. Anggapannya gini, Mam, kalian menunda pekerjaan kalian 10 menit doang. Kalian pompa, terus lakukan kerjaan. Nanti setelah semuanya selesai, baru kalian pompa lagi itu. Jadi sebetulnya muter-muter kalau kalian mau naikin produksi ASI itu caranya gampang banget. Intinya cuma ikutin prinsip ASI, supply sama dengan demand. Terus ikutin juga dengan kalian buat jadwal yang teratur, karena jadwal ini sangat membantu sekali. Karena kalau gini, Mam, kalau kita nggak ada jadwal itu kita nggak ngerti ya. Kadang tuh sehari tadi aku sudah berapa kali ya kira-kira seginilah. Nggak ada yang pasti. Tapi dengan kita jadwalkan, kita pasang alarm kalau bisa, itu akan ada jadwal yang pasti. Oh, tet udah jamnya ini, oh tet udah jamnya ini. Jadi mau nggak mau aku harus pompa dulu, seperti itu. Lalu yang kedua, cukupi kebutuhan air putih kalian juga. Kebutuhan cairan ini sangat penting sekali. Kadang kita tuh terlalu sibuk, kadang kita tuh terlalu repot sampai kita tuh lupa minum. Terus habis itu kalau semisal bisa, kalian cobalah untuk berolahraga kecil-kecilan. Ya walaupun sekedar kalian cuma jalan-jalan keluar rumah 15 menit, setengah jam. Karena beneran olahraga kecil itu sangat membantu sekali melepaskan hormon-hormon kesetresan kalian. Dan akhirnya apa, ketika kita olahraga itu ada banyak hormon bahagia yang masuk ke dalam tubuh kita, dan tubuh kita pun terasa lebih fit seperti itu. Terus penuhin juga kebutuhan nutrisi, terutama kalau misal ibu-ibu ya. Kadang kalau misal kayak kita darah rendah, terus kita kurang kalsium, itu badan kita tuh bisa berasa lemes, badan kita itu bisa berasa capek semua. Itu juga moodnya juga jadi kacau banget. Nah makanya kayak aku selalu sharing ya, mungkin di mama tahu aku selalu minum Mam Uung plus kalsium, itu wajib banget kayak gitu. Nah itu juga mempengaruhi sekali loh, kekurangan kalsium itu juga bikin kita jadi mood swing, jadi jelek banget kayak gitu. Jadi sebenarnya di Mam Uung dan kalsium ini sudah sangat-sangat melengkapi kebutuhan nutrisi kita. Dan yang terakhir, jangan lupa bersyukur. Kondisi apapun kita tuh nggak bisa merubah suasana, nggak bisa merubah keadaan ya kan, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri, kita mau bersikap gimana terhadap suatu keadaan itu gitu. Jadi sebetulnya mau bahagia, mau stres, mau capek, mau sedih, itu semuanya tuh ada dalam kontrol kita. Jadi ingat, Mam, bahagiamu, bahagianya anakmu, bahagianya keluarganya kita, itu semua tergantung sama kita, bukan dengan orang lain. So itu tadi untuk tips-tips menaikkan produksi ASI, semoga bisa membantu mami-mami semua. Dan jangan lupa share, siapa tahu banyak mami-mami yang membutuhkan. Terus kalau misal kalian mami-mami yang mau naikin produksi ASI dan kalian butuh teman curhat, kalian bisa konsul 24 jam di WhatsApp-nya Mam Uung, di konsulnya Mam Uung, karena kita membuka konsul gratis, siapapun bisa. Jadi konsul aja di sana. Oke? See you di konsul.